Di dalam budaya kita, ada tradisi pulang kampung atau mudik. Tradisi ini terjadi setiap tahun, khususnya mudik dan pulang kampung dalam rangka merayakan Lebaran. Namun, tahun ini rasanya ada yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu karena pandemi corona ini. Ya, pada tahun ini banyak orang tidak bisa mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Lebaran. Karena perkembangan pandemi corona, kemarin Presiden Jokowi melarang warga yang berasal dari zona merah atau daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk tidak mudik ke tempat asal mereka. Tentu aturan ini membuat banyak orang yang menjadi sedih, gelisah, galau, atau merana. Bagi banyak orang, mudik tidak berarti semata-mata pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarga dan merayakan Lebaran bersama mereka. Bagi banyak orang, khususnya mereka yang merantau ke kota untuk mencari penghidupan dan penghasilan, pulang kampung adalah kesempatan untuk meninggalkan rutinitas kerja mereka yang penat dan melelahkan. Mereka ingin sejenak meninggalkan kota yang bising dan sibuk dan menikmati suasana di kampung halaman mereka yang mungkin lebih tenang. Namun sayang, tahun ini tidak ada acara mudik. Tidak ada acara Lebaran bersama dengan keluarga, kerabat, dan handai taulan mereka. Dan saya berdoa dan berharap semoga saudara-saudaraku yang ada di perantauan tahun ini diberi kesabaran yang lebih untuk tetap tinggal di rantau, untuk tidak pulang. Tentu ini suatu pengorbanan yang tidak mudah bagi banyak orang. Namun ini tentu demi sesuatu yang lebih besar, yakni demi memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam Alkitab atau kitab suci orang Kristen, ada kisah-kisah yang sedikit mirip dengan kisah para perantau di negara kita ini. Kisah yang saya maksud ini adalah kisah dua orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka meninggalkan kota metropolitan Yerusalem beberapa saat setelah Yesus ditangkap dan dibunuh di salib dan kemudian dimakamkan. Tentu saja motivasi mereka untuk meninggalkan kota Yerusalem ini bukan pertama-tama untuk mudik atau untuk pulang kampung, untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan handai taulan serta kerabat mereka. Bukan. Lalu mengapa mereka meninggalkan Yerusalem? Nah, mungkin di sini kemiripannya. Mereka ingin keluar dari kota Yerusalem, tempat mereka mengalami kesesakan, tempat mereka mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yakni mereka menyaksikan sendiri guru tercinta mereka, Yesus, dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Maka mereka meninggalkan Yerusalem dengan keputusasaan dan kesedihan serta kesesakan. Dan ada segudang pertanyaan yang melingkupi kepala mereka. Mengapa ini terjadi dan seterusnya. Namun mereka tidak berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan segera mendapatkan jawabannya. Mereka mungkin sekedar ingin meninggalkan Yerusalem untuk ambil jarak dan mencari ketentraman hati, mencari penghiburan. Mungkin di sini saya bisa menyegarkan ingatan Anda mengenai kisah perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus ini. Di dalam Injil Lukas, dikisahkan bahwa ada dua orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Di Yerusalem itulah mereka terakhir kali berjumpa dengan Yesus sebelum ia dibunuh.
Mereka merasa terpukul, sedih, kehilangan pengharapan. Namun di tengah jalan, kedua orang ini secara ajaib berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dalam perjalanan mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka ini tidak dapat mengenal Dia, tidak dapat mengenali Yesus guru mereka sendiri. Lantas di dalam perjalanan itu terjadi percakapan dan Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada mereka karena sebelumnya mereka berkeluh kesah menumpahkan segala kesedihan dan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada orang asing ini. Dan di situ di dalam perjalanan bersama dengan dua orang ini, Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Yesus menjelaskan nubuat para nabi, mengapa Ia harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Kemudian ketika mereka sudah tiba di kampung yang mereka tuju, mereka mengundang Yesus untuk singgah. Di situ Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Dan tiba-tiba mereka sadar bahwa tamu mereka adalah guru mereka sendiri, adalah Yesus sendiri. Kisah perjalanan ke Emmaus ini dapat kita lihat sebagai kisah pergulatan menghadapi keputusasaan dan kesedihan. Ini semacam suatu proses untuk mengenal rencana dan kehendak ilahi. Suatu proses perubahan hati, suatu transformasi. Dan di sini saya mencatat ada 3 perubahan. Yang pertama, kedua murid ini berubah dari sikap arogan menjadi rendah hati. Ketika mereka tidak mengenali Yesus di jalan, mereka berkata kepadanya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem?" Orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Mereka menganggap Yesus seperti orang yang tidak tahu apa-apa, sebagai orang asing, sebagai outsider. Orang yang tidak bisa memahami kepedihan mereka, tidak bisa memahami kegundahan hati mereka. Namun di dalam perjalanan, ketika orang asing ini menjelaskan isi kitab suci, mulai dari kitab Musa hingga kitab nabi-nabi, mereka mendengarkan dengan seksama dan pelan-pelan mereka berubah menjadi semakin rendah hati. Mereka menerima bahwa pemahaman mereka telah diubah. Dan perubahan yang kedua ialah dari kesedihan dan keputusasaan menjadi sukacita. Mereka dirundung kesedihan karena kehilangan guru terkasih mereka. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari orang asing ini yang sebetulnya adalah guru mereka sendiri, mereka merasakan hati mereka berkobar-kobar. Dan perubahan yang ketiga adalah semula mereka buta, tidak mengenali Yesus. Mereka juga dikatakan buta karena mereka tidak mengerti maksud dan rencana Bapa di dalam kematian Yesus. Namun kemudian mata mereka terbuka, dalam arti mereka menyadari dan mengenali kembali Yesus guru mereka sendiri. Mereka juga semakin memahami maksud dan rencana Allah di balik semua tragedi yang mereka alami. Saudara-saudari, apa yang memungkinkan perubahan-perubahan ini? Itu karena Yesus berjalan bersama mereka dan mendengarkan kisah-kisah mereka. Berjalan bersama dan mendengarkan dengan seksama. Nah, sekarang pertanyaan bagi Anda dan saya. Jika kita mudik atau pulang kampung, adakah perubahan di dalam diri kita sendiri? Apakah ada perubahan bahwa kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati dan tidak arogan? Apakah ada perubahan dari sikap putus asa, mungkin kesedihan dan kelelahan karena beban dan tanggung jawab kerja di dalam persaingan kerja dan seterusnya?
dan kemudian menjadi sukacita? Apakah ada perubahan dari lamban hati dan buta sehingga tidak memahami maksud Allah dan kemudian menjadi lebih peka pada rencana Allah? Adakah kita mengalami transformasi atau perubahan-perubahan seperti itu sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun? Ataukah pulang kampung atau mudik itu hanya sekedar menjadi rutinitas tahunan belaka yang bernuansa ekonomis atau mungkin prestise atau gengsi sosial? Tahun ini rasanya Tuhan menghendaki kita untuk merefleksikan rutinitas tahunan itu. Mungkin tahun ini kita ditantang untuk mudik atau pulang kampung, tidak pertama-tama secara fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat di mana kita bekerja, mencari penghidupan, kemudian pulang kampung. Mungkin tidak seperti itu. Melainkan kita tahun ini ditantang untuk mudik atau pulang kampung secara rohani. Kita tetap tinggal di mana kita sekarang berada. Pertama-tama memang untuk mengerem peredaran virus corona. Namun yang lebih penting daripada itu ialah untuk menemukan rumah dan kampung halaman rohani kita masing-masing. Bukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Dalam hati kita sendiri di mana Tuhan bersemayam di sana. Saudara-saudari, Tuhan mencintai Anda, mencintai saya juga. Maka jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.